Bab 2291, Kebenaran. Salah satu tujuan Julian datang ke wilayah luar adalah untuk mencari tahu mengapa 9 wilayah tak berujung ingin menduduki wilayah kekacauan. Tentu saja, untuk menyatukan 9 alam dan menjadi penguasa keabadian. Ziwei berkata dengan santai, bertahun-tahun yang lalu, 10 alam tak berujung itu bersatu, dan penguasa 10 alam itu adalah penguasa kekacauan. Penguasa kekacauan juga merupakan makhluk hidup pertama yang memasuki alam kekacauan. Pada saat itu, alam ini tidak memiliki nama. Setelah memasuki alam ini, ia menamakannya alam kekacauan. Penguasa Chaos adalah orang pertama yang memasuki Chaos Realm dan menjadi penguasa 10 alam. Kemudian, penguasa Chaos terluka parah oleh bintang yang sedang naik daun, dan penguasa Chaos membawa Chaos Realm ke tempat persembunyian. Dan untuk menjadi penguasa 10 domain, untuk menjadi penguasa abadi, seseorang harus diakui oleh Dao Surgawi Abadi. Untuk diakui, seseorang membutuhkan hati abadi, dan hati abadi dibawa ke domain kekacauan. Ziwei mengungkapkan beberapa rahasia. Mendengar ini, Julian juga mengerti bahwa orang-orang kuat dari 9 alam keabadian ingin memasuki kekacauan untuk mendapatkan hati keabadian, memperoleh pengakuan dari Dao Surgawi Keabadian, dan menjadi penguasa sejati keabadian. Penguasa wilayah kekacauan. Julian juga menjadi bingung. Apakah ada penguasa domain kekacauan di kekacauan? Jika demikian, mengapa dia belum pernah mendengarnya? Atau apakah penguasa domain kekacauan mati setelah menyembunyikan domain kekacauan? Apakah penguasa kekacauan hidup atau mati? Julian bertanya. Ziwei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu tentang itu. Orang yang menyerang penguasa domain Chaos saat itu adalah penguasa domain dari domain Hongmeng, yang sekarang menjadi orang terkuat di 9 domain. Penguasa domain Chaos seharusnya sudah mati. Jika dia tidak mati, luka-lukanya seharusnya sudah pulih setelah bertahun-tahun, dan dia akan kembali bersama orang-orang kuat Chaos untuk melawan. Oh, Julian berkata, oh, dengan lembut. Sekarang, dia pada dasarnya tahu situasinya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah berlatih sebanyak mungkin. Ngomong-ngomong, orang kuat mana yang tertarik pada Dewa Keabadian? Julian bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka semua seharusnya ada di sana. Ziwei berkata, siapa di antara domain utama yang tidak menginginkan posisi ini? Julian mengerutkan kening. Jika semua orang mengincar posisi ini, maka ke-9 alam tak berujung itu adalah musuh kekacauan. Sekarang dia harus memecahkan masalah lain. Konon katanya dia datang dari luar domain, dan merupakan jejak kekuatan kehidupan dari luar domain yang bereinkarnasi di domain kekacauan. Siapakah dia di kehidupan sebelumnya? Ia sangat penasaran, tetapi jika ia ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan ini, ia perlu bertanya kepada orang-orang kuat yang telah berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Jika dia bertanya pada Ziwei, dia mungkin akan mengungkap identitasnya. Astan telah lama berada di luar domain, dan dia seharusnya mengetahui seluruh kebenaran tentang hal-hal ini. Sepertinya aku hanya bisa bertanya pada Astan nanti. Julian bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dia menatap Ziwei dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada harta karun di Gua Air Bulan? Ziwei meliriknya dan berkata, pasti ada. Bagaimanapun juga, Zizui adalah pria kuat yang tak tertandingi. Dia hanya selangkah lagi dari alam kekacauan. Pasti ada banyak harta karun di guanya, dan mungkin ada ramuan yang sangat kuat di mana-mana. Mendengar ini, mata Julian berbinar. Apa yang kau tunggu? Ayo kita pergi dan buka Gua Air Bulan. Julian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang ia butuhkan sekarang adalah obat ajaib dari langit dan bumi. Kalau begitu, ikutlah denganku untuk masuk ke Pavilion Iblis. Kata Ziwei. Julian tertegun dan bertanya, mengapa kamu perlu masuk ke Pavilion Iblis untuk membuka Gua Bulan Air? Ziwei menjelaskan, ketika kami mengumpulkan rune untuk membuka surga Gua Bulan Air, satu rune direbut oleh Pavilion Iblis Surgawi. Kali ini aku muncul di daerah ini untuk mencari orang-orang kuat Pavilion Iblis Surgawi, hanya untuk merebut kuncinya. Namun, Master Pavilion Iblis Surgawi telah banyak berkembang, dan kami berdua menderita dalam pertempuran. Aku harus memanfaatkan luka-luka Master Pavilion Iblis Surgawi sebelum ia pulih dan menerobos masuk ke Pavilion Iblis Surgawi untuk merebut rune tersebut. Hanya dengan mendapatkan rune tersebut di tangan Pavilion Iblis Surgawi, aku dapat membuka surga Gua Bulan Air. Ketika Julian mendengar bahwa dia harus masuk ke Pavilion Iblis, dia merasa ragu-ragu. Pavilion Iblis penuh dengan orang-orang kuat dan merupakan kekuatan paling menakutkan di alam langit atas kecuali Sekte Langit Atas. Bahkan Jisa ingin bergabung dengan Pavilion Iblis. Kenapa? Kamu takut? Ziwei meliriknya. Julian mengangguk dengan serius dan berkata, aku memang takut. Ini adalah Pavilion Iblis Surgawi. Master Pavilion dari Pavilion Iblis Surgawi bahkan dapat melukaimu dan hampir membunuhmu. Bahkan jika lukanya belum pulih, itu masih sangat menakutkan. Jika aku pergi ke sana, aku akan ditampar sampai mati olehnya. Kamu kurang percaya padaku, ucap Ziwei dengan wajah tegas. Julian mengangguk dan berkata, aku benar-benar tidak percaya diri. Bagaimana jika Master Pavilion Iblis Surgawi pulih dari luka-lukanya? Kekuatanmu belum pulih ke puncaknya. Bukankah akan mendatangkan kematian jika kau pergi ke sana? Ziwei mengerutkan bibirnya dan berkata, kau terlalu meremehkanku. Kau meremehkan keterampilan kesengsaraan surgawi milikku.
Dia menyakitiku, dan aku juga menyakitinya. Dia jelas belum pulih saat ini. Katakan saja padaku apakah harus pergi atau tidak. Jika tidak, aku akan pergi sendiri. Julian mulai ragu-ragu. Sebenarnya, dia tidak perlu mengambil risiko sekarang. Sekarang dia hanya perlu mencari ramuan dari surga dan bumi. Dengan kekuatannya, sangat mudah untuk menemukan mereka. Mengapa kau ingin menyeretku ke dalam masalah ini? Julian melirik Ziwei. Meskipun Ziwei di depannya sangat cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa, dia selalu merasa bahwa dia tidak dapat diandalkan. Anda akan bebas dan tenang. Ziwei mengerutkan bibirnya dan tersenyum, berkata, bahkan jika kita tidak dapat mengalahkan pavilion iblis surgawi dan tidak dapat meraih rune itu, aku dapat melarikan diri bersamamu. Dari segi kekuatan, Ziwei sekarang jauh lebih unggul daripada Julian, tetapi dalam hal melarikan diri, dia bukan tandingan Julian. Mata Julian juga mulai berputar. Ziwei membawanya bersamanya hanya untuk melarikan diri jika dia dikalahkan, jadi dia harus mengambil kesempatan ini untuk memerasnya. Ini adalah bisnis yang mengancam jiwa, setidaknya kau harus memberiku beberapa keuntungan, kan? Tanyanya sambil tersenyum. Setelah kamu membuka gua air bulan, semua harta di dalamnya akan menjadi milikmu. Tidak, Julian langsung menolak, dengan berkata, masih belum diketahui apakah bisa dibuka. Kalau aku mati, aku tidak akan bisa mendapatkan harta apapun di dalamnya. Ziwei berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau begini, setelah aku memasuki alam kekacauan primal, aku akan membantumu membuka segel di tubuhmu. Kau memasuki alam kekacauan. Julian menatapnya dengan curiga dan bertanya, bisakah aku menunggu sampai hari kematianku untuk melihatmu memasuki alam kekacauan? Ziwei mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Julian. Apa yang sedang kamu bicarakan, bocah nakal? Julian secara misterius menghilang dari tempat itu dan mencoba menghindar. Namun, kekuatan Ziwei saat ini terlalu kuat. Dia telah mengunci nafas Julian. Julian muncul di kejauhan, dan dia mengikutinya, telapak tangannya masih menempel di kepala Julian. Dia tersenyum dan berkata, aku tahu kamu akan bebas dan tenang, jadi aku waspada terhadapmu. Untungnya, kekuatan Ziwei tidak terlalu kuat, dan Julian hanya merasa sedikit pusing. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, tamparan ini pasti akan menghancurkan kepala Julian. Dia berkata dengan serius, kekuatanku awalnya berada di alam tak terbatas dari Dao Ekstrim Surgawi, dan aku hanya selangkah lagi dari kekacauan primal. Seni Surgawi 99 kesengsaraanku telah menghancurkan penghalang untuk memasuki alam kekacauan primal. Setelah kekuatanku pulih ke puncaknya, aku secara alami memasuki alam kekacauan primal. Nyata? Sangat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ziwei berpikir sejenak dan berkata, tidak akan lama, mungkin hanya 30 hingga 50 juta tahun. Baiklah, setuju. Julian langsung menyetujui. Dalam 30 hingga 50 juta tahun, garis keturunan barunya pasti tidak akan mampu menembus segel itu. Baguslah Ziwei bisa membantu menghilangkan formasi itu. Bab 2292, Cara menyelinap ke Pavilion Iblis. Julian menyesalinya begitu dia menyetujuinya. Karena dia tiba-tiba terbangun. Hanya dibutuhkan 30 hingga 50 juta tahun untuk memasuki alam kekacauan primal. Apakah itu benar-benar mengesankan? Jika seseorang dapat memasuki alam kekacauan dalam waktu sesingkat itu, maka menyiapkan formasi waktu di sini akan memungkinkan seseorang memasuki alam kekacauan dengan cepat. Bukankah lebih aman jika seseorang menunggu hingga memasuki alam kekacauan sebelum pergi ke Pavilion Iblis Surgawi? Mengapa mengambil risiko saat ini? Julian merasa telah ditipu. Dia ingin menolak, tetapi kata-katanya sudah terlanjur keluar. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh manfaat yang cukup. Ziwei, aku tidak berharap untuk mengangkat segel lagi. Tolong beri aku beberapa ramuan spiritual nanti. Bagaimana dengan ini? Setelah kamu menyelesaikan tugas, aku akan kembali ke gerbang langit atas bersamamu, dan aku akan memetik ramuan spiritual bersamamu di gerbang langit atas, oke? Julian memandang Ziwei. Sekte langit atas adalah sekte terkuat di alam langit atas dan salah satu sekte terbaik di 9 alam. Mereka pasti memiliki banyak obat spiritual. Berhenti bicara omong kosong dan pergilah dulu. Ziwei meraih Julian dan menariknya ke Gunung Suci. Saat berikutnya, dia telah meninggalkan alam semesta dan muncul di kehampaan yang luas dan tak berujung. Dalam kehampaan, dia melepaskan Julian. Di manakah Master Pavilion dari Pavilion Setan Surgawi? Julian bertanya, dan dia bertanya lagi untuk memastikan, apakah kamu yakin bahwa Master Pavilion dari Pavilion Iblis Surgawi belum pulih dari luka-lukanya? Ziwei terlalu malas untuk menjawab pertanyaan Julian. Dia mengidentifikasi arahnya, merasakan beberapa aura, lalu menunjuk ke suatu arah dan berkata, lewat sini, kamu ucapkan mantra bebas dan mudah dan tuntunlah aku ke depan. Meskipun Ziwei sangat kuat sekarang, dia masih memiliki beberapa celah dibandingkan dengan bebas dan mudah ketika dia menggunakan dao untuk merobek kekosongan untuk bepergian. Ini bukan cara yang bebas dan mudah. Julian mengoreksi, saya sedang mempraktikkan teknik rahasia sekte saya, yang disebut bebas dan mudah mengikuti angin. Apapun namamu, tuntunlah aku ke depan. Julian tidak punya pilihan selain menarik Ziwei. Ketika Julian menyentuh tangannya,
Tubuh Ziwei jelas sedikit kaku, tetapi dia tetap tidak menolak dan membiarkan Julian memeluknya. Julian memegang tangannya, dan tubuhnya menghilang ke dalam kehampaan yang luas. Ia memperlihatkan keadaan bebas dan mudah, terus-menerus bepergian menembus kehampaan tak berujung. Dan Ziwei terus memberinya petunjuk. Dengan cara ini, Julian melakukan perjalanan dalam kehampaan tak berujung selama sekitar setengah bulan. Baiklah, ini dia. Suara Ziwei terdengar dari kehampaan yang tak berujung. Julian berhenti dan melihat sekeliling. Tak ada apapun selain warna abu-abu di sekeliling, apalagi alam semesta. Kamu yakin itu di sini? Julian menatapnya. Ziwei mengangguk dan berkata, ketika aku bertarung dengan Master Pavilion dari Pavilion Iblis Surgawi, Iyun, aku menanam tanda di tubuhnya. Aku bisa merasakan bahwa tanda yang aku tanam ada di area ini, jadi Master Pavilion dari Pavilion Iblis Surgawi, Iyun, bersembunyi di area ini untuk menyembuhkan lukanya. Kalau aku tidak salah, ada cabang Pavilion Iblis Surgawi di area ini. Lalu di mana itu? Julian dengan cermat merasakan sekelilingnya, tetapi tidak ada apa-apa di sekitarnya. Ziwei melanjutkan penjelasannya, Sekte Jahat Pavilion Iblis Surgawi merekrut anggota yang semuanya adalah iblis jahat yang dibenci semua orang di wilayah langit atas. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah ditekan oleh Sekte Langit atas kami. Mereka tidak berani secara terbuka mendirikan cabang di beberapa alam semesta yang kuat dan hanya dapat bersembunyi di beberapa alam semesta yang tidak dikenal. Ziwei dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Dia dapat merasakan kehadiran tanda yang ditanamnya, tetapi begitu lemah sehingga seolah-olah tidak ada. Dia yakin pasti ada alam semesta yang tersembunyi dalam kekosongan tak berujung ini. Namun dia belum tahu bagaimana cara memasuki alam semesta ini. Dia juga memiliki ekspresi serius di wajah cantiknya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan dari Pavilion Iblis Surgawi, tempat ini benar-benar tersembunyi dengan baik. Bahkan aku tidak dapat merasakan keberadaan pintu masuk ke alam semesta. Tampaknya agak sulit untuk memasuki alam semesta Pavilion Iblis Surgawi di area ini. Apakah ada solusi? Melihat ekspresi serius Ziwei, Julian tidak dapat menahan diri untuk berkata, dulu kau memintaku untuk melindungimu, tetapi sekarang kau sudah cukup kuat dan tidak membutuhkan perlindunganku lagi. Kurasa kesepakatan kita harus berakhir di sini. Mulai sekarang, kau jalani saja jalanmu dan aku jalani jalanku. Julian mulai memiliki ide untuk mundur. Dia ingin meninggalkan Ziwei dan berlatih sendiri. Jangan khawatir, Ziwei melirik Julian dan berkata, aku sudah punya solusinya. Mari kita mundur dulu. Setelah berkata demikian, dia langsung meraih tangan Julian dan meninggalkan area itu. Dalam kehampaan tak berujung ini, Ziwei menemukan alam semesta. Alam semesta ini relatif makmur dan ada orang-orang kuat yang setengah langkah lagi dari alam tertinggi. Setelah tiba di alam semesta ini, Ziwei menggunakan jaringan intelijen Sekte Langit atas untuk mencari informasi. Tak lama kemudian dia mendapat beberapa informasi. Dia belajar cara bergabung dengan Pavilion Iblis. Ziwei, apa yang sedang kamu lakukan? Julian sedikit bingung tentang Ziwei. Bukankah kita akan membobol Pavilion Iblis Surgawi? Bagaimana kita bisa tahu cara bergabung dengan Pavilion Iblis Surgawi sekarang? Ziwei tersenyum dan berkata, kita akan menerobos masuk ke Pavilion Iblis, tetapi untuk menerobos masuk ke Pavilion Iblis, kita harus menyelinap ke alam semesta, tempat Pavilion Iblis berada dan bertemu dengan Master Pavilion Iyun. Kita bahkan belum melihat Iyun, jadi bagaimana kita bisa mengambil kembali rune itu? Kemudian, dia mengeluarkan sebuah rune, melemparkannya ke Julian, dan berkata, ambil rune ini dapat menyembunyikan dan mengubah auramu. Mulai sekarang, kamu harus mengubah penampilan dan namamu. Mari kita menyamar sebagai makhluk lain dan menyusup ke Pavilion Iblis Surgawi. Julian menyingkirkan rune itu, lalu dia mengubah penampilannya. Kalau begitu, aku akan dipanggil 49. Julian menggunakan nama palsu yang pernah digunakannya sebelumnya. Ziwei mengerutkan kening dan bertanya, siapa namanya? Jelek sekali. Aura dan penampilannya juga berubah. Pada saat ini, Ziwei tidak lagi tampak cantik dan menawan. Ada aura aneh tentangnya, seolah-olah dia adalah Raja Iblis yang tak tertandingi. Jika kau tidak bisa dipanggil 49, maka panggil saja Iblis Hitam. Namaku Iblis Angin. Setelah Ziwei mengubah aura dan penampilannya, dia berkata, si kembar angin hitam adalah sepasang sahabat Tao, dan mereka juga cukup terkenal di alam langit atas. Namun, mereka diam-diam ditangkap oleh Sekte Langit atas kita sejak lama, dan sekarang dipenjara di alam langit atas. Kali ini, kita akan bergabung dengan Pavilion Iblis Surgawi sebagai si kembar angin hitam. Ziwei sudah memiliki rencana terperinci. Dia membawa Julian pergi ke suatu tempat terpencil. Dia mulai menjelaskan kepada Julian kisah si kembar angin hitam. Untuk menghindari timbulnya kecurigaan dari orang-orang kuat di Pavilion Iblis Surgawi, dia secara pribadi menjelaskan keterampilan sihir yang dipraktikkan oleh Iblis Hitam, dan juga menginstruksikan Julian untuk melatih keterampilan sihir dan mengubah aura kekuatannya sendiri. Aura jahat. Di gunung suci yang tak berpenghuni, aura Julian berubah seketika. Kabut hitam langsung muncul di tubuhnya dan dia tiba-tiba dikelilingi oleh kegelapan. Bagus.
Ziwei menatap Julian seperti ini, dengan sedikit senyum di wajahnya yang dingin namun cantik. Julian tersenyum bangga dan berkata, saya telah mempraktikkan berbagai cara surgawi, dan saya dapat memobilisasi segala jenis kekuatan. Ini sangat mudah. Ini belum cukup. Kamu juga perlu melatih kekuatan sihir yang dipraktikkan oleh Black Evil. Kekuatan sihir ini disebut Bone Erosion Palm. Ziwei mulai menjelaskan tentang telapak tangan pelarut tulang. Ini adalah kekuatan sihir jahat. Bila menyerang musuh tidak akan melukai daging, namun dapat melelehkan tulang. Siapapun yang terkena telapak tangan penghancur tulang hampir dapat dipastikan tidak akan selamat. Bab 2293, Si Kembar Angin Hitam. Telapak tangan penghancur tulang merupakan seni bela diri iblis hitam yang terkenal. Meski tidak ajaib, itu jahat. Sekte Langit Atas telah menangkap si kembar angin hitam sejak lama, dan Ziwei juga telah membaca buku rahasia telapak tangan penghancur tulang. Dia mengajarkannya pada Julian. Julian mempelajarinya dengan cepat. Setelah mempelajari jurus telapak penghancur tulang, dia mengubah penampilannya sesuai permintaan Ziwei dan berubah menjadi seorang pria kasar dan berotot. Setelah semuanya siap, saatnya menyelinap ke paviliun iblis. Bagaimana kamu bisa masuk? Julian bertanya. Ziwei tersenyum dan berkata, sangat sulit untuk bergabung dengan paviliun iblis surgawi. Anda memerlukan rekomendasi dari anggota paviliun iblis surgawi. Sekte Langit Atas saya adalah musuh bebuyutan paviliun iblis surgawi. Saya bahkan tidak mengenal satupun murid paviliun iblis surgawi. Namun, saya telah mengetahui bahwa ada kepala paviliun iblis surgawi di alam semesta ini. Yang harus kita lakukan adalah menemukan kepala ini dan memintanya untuk memperkenalkan kita. Julian mengangkat bahu dan berkata, terserah kamu untuk mengaturnya. Aku sudah menyerahkan hidupku padamu. Bawa aku ke paviliun iblis surgawi, tapi bawa aku keluar dengan selamat. Berhentilah mengucapkan kata-kata sial ini. Ziwei memutar matanya. Juga, harap ingat identitasmu. Kamu sekarang adalah Black Demon. Julian segera mencondongkan tubuhnya ke arah Ziwei, sudut mulutnya terangkat, menyunggingkan senyum nakal. Kalian masih iblis angin, kita pasangan Tao, sekarang mari kita saling mengenal dulu, kalau tidak kita akan ketahuan. Sembari berkata demikian, dia naik ke atas menuju pinggang ramping Ziwei, yang hampir tidak dapat dia pegang. Begitu dia mendekati Ziwei, wangi harum yang memikat menyerbu mulut dan hidungnya, membuat Julian tak kuasa menahan diri untuk mencubitnya. Yang ia tarik adalah suatu tenaga dahsyat, yang langsung menjatuhkannya jauh dan ia pun terjatuh dengan keras ke tanah. Dia bangkit dari tanah dengan panik, membersihkan debu-debu di sekujur tubuhnya, menatap Ziwei yang tidak jauh dari sana, berjalan mendekat, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu pergi ke paviliun iblis dan masih melakukan ini, kita akan mati. Aku tidak akan pergi, kamu pergi sendiri. Dia duduk di atas sebuah batu di tanah, tampak seperti sedang mogok kerja. Ziwei berkata dengan nada meremehkan, selama kamu memasuki alam semesta, tempat paviliun iblis surgawi berada, kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Ziwei melambaikan tangannya dengan santai, lalu sebuah kekuatan dahsyat muncul, menyeret Julian menjauh dari sini. Saat berikutnya, dia muncul di sebuah kota makmur di alam semesta ini. Di jalan-jalan kota, Ziwei di depan dan Julian di belakang. Menurut berita, salah satu kepala aula paviliun setan surgawi ada di sini. Suara Ziwei datang dari depan. Oh, Julian berkata, oh, tanpa sadar. Keduanya berjalan di sepanjang jalan dan segera tiba di sebuah rumah mewah. Di pintu masuk rumah besar itu ada banyak prajurit yang mengenakan baju besi hitam. Para prajurit ini bersenjata lengkap dan memiliki aura kuat yang membuat makhluk di sekitar mereka tidak berani mendekat. Ziwei dan Julian datang. Berhenti. Begitu dia mendekat, jalannya terhalang. Beberapa prajurit bersenjata lengkap menghunus pedang dan mengepung mereka. Pergi. Ziwei melambaikan lengan bajunya dengan santai, dan sebuah kekuatan dahsyat muncul darinya. Para penjaga di sekitarnya langsung terdorong ke belakang dan jatuh terkapar ke tanah. Biarkan kepala aulamu datang menemuiku. Ziwei berkata dengan sikap mendominasi. Saat ini, dia mengenakan gaun hitam dan ada beberapa bekas di wajahnya. Tanda-tandanya ini bengkok, seperti tato. Julian tidak dapat mengerti apa itu. Ada beberapa di wajahnya juga, yang ditempel di sana oleh Ziwei. Ziwei mengatakan bahwa si kembar angin hitam seperti ini. Penjaga itu tahu betapa berkuasanya wanita di depannya, jadi dia tidak berani menunda dan segera memasuki rumah besar itu. Begitu pintu terbuka, seorang pria keluar. Pria ini adalah kepala aula paviliun setan surgawi. Dia adalah manusia dengan kekuatan yang relatif kuat, telah mencapai tahap tengah alam Dao duniawi. Dia merasakan suasana pertempuran dari dunia luar dan segera muncul. Tuan. Penjaga itu segera melaporkan, mereka ingin bertemu denganmu. Pemimpin paviliun iblis surgawi, 5, melirik Julian dan Ziwei, yang berpura-pura menjadi iblis kembar angin hitam, dan bertanya dengan acuh tak acuh disertai sedikit kesombongan, apa yang kalian inginkan dariku? Tubuh Ziwei dengan cepat menghilang dari tempatnya, dan saat berikutnya muncul di depan 5. Aura kuat itu langsung menghempaskan 5. Sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, ia ditangkap oleh suatu kekuatan yang dahsyat.
Ziwei mencengkeramnya, menariknya dengan kuat, dan melemparkannya ke tanah. Ziwei bergerak begitu dia muncul, membuat Lima bingung. Dia berteriak tepat waktu, aku adalah kepala paviliun iblis surgawi. Jika kau menyinggungku, kau akan menyinggung paviliun iblis surgawi. Tidak peduli dari mana kau berasal, kau akan mati. Dia bangkit dengan panik dan menatap iblis angin, inkarnasi Ziwei, dengan hati-hati. Ziwei berkata dengan tenang, kami adalah si kembar angin hitam. Kami sedang diburu oleh sekte langit atas dan tidak punya tujuan lain. Itulah sebabnya kami ingin bergabung dengan paviliun iblis surgawi. Pergi dan hubungi kepala istanamu dan minta Iyun untuk datang menemui kami. Si kembar angin hitam sangat kuat dan kultivasi mereka berada pada tahap akhir Tianji Dao. Ziwei lah yang menangkapnya secara pribadi. Mulutnya besar sekali. Mendengar bahwa mereka akan menyerah kepada paviliun setan surgawi, Lima segera memperoleh kepercayaan diri. Dia melirik ke arah si kembar angin hitam dan berkata dengan ringan, aku pernah mendengar tentang si kembar angin hitam. Bahkan jika kalian adalah si kembar angin hitam, lalu kenapa? Paviliun iblis surgawi bukanlah sesuatu yang dapat kalian ikuti kapanpun kalian mau. Bahkan jika kalian ingin bergabung, kalian tidak memenuhi syarat untuk menemui kepala istana. Dia mengangkat kepalanya, menatap si kembar angin hitam di depannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, aku dengan berat hati setuju bahwa kalian akan bergabung dengan paviliun iblis surgawi. Mulai sekarang, kalian adalah bawahanku dan akan mematuhi perintahku. Lima merasa sangat bahagia. Jika dia bisa menerima si kembar angin hitam sebagai bawahannya, statusnya di paviliun iblis akan meningkat tajam, dan dia bahkan bisa mencapai tingkat seorang tetua. Namun, yang menyambutnya adalah pukulan yang mengerikan. Ziwei meninjunya, membuatnya terpental dan menabrak gerbang istana di belakangnya. Dia juga muntah darah. Dia bangun tepat waktu dan langsung tersenyum. Aku hanya bercanda. Lima juga tahu tentang si kembar angin hitam dan pernah mendengar nama-nama hebat mereka. Harapannya hancur dan dia hanya bisa menyambut mereka dengan senyuman. Master Angin Hitam, saya telah menjadi anggota paviliun iblis surgawi selama puluhan ribu zaman. Orang paling berkuasa yang pernah saya temui adalah tetua. Saya belum pernah bertemu dengan kepala aula. Bagaimana dengan ini, Master Angin Hitam, silakan tinggal di sini sekarang. Saya akan segera menggunakan teknik rahasia saya untuk memberitahu tetua dan menyuruhnya datang menemui Anda secara langsung. Inilah hasil yang diinginkan Ziwei. Dia melangkah memasuki rumah besar itu. Biarkan para tetua paviliun setan surgawi datang menemuiku sesegera mungkin. Suaranya cukup rendah. Julian melirik Lima dan melihat dia begitu ketakutan hingga dahinya dipenuhi keringat. Dia tidak bisa menahan senyum dan kemudian mengikuti Ziwei. Lima mengulurkan tangan dan menyeka keringat dari sudut mulutnya. Hatiku begitu sakit hingga aku tak mampu mengungkapkannya. Dia mengira si kembar angin hitam sedang diburu, jadi dia bergabung dengan paviliun iblis surgawi untuk mencari perlindungan. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut mereka sebagai bawahannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa si kembar angin akan langsung menyerang dan menyakitinya. Dia mengikutinya dengan senang hati, mengatur kamar untuk Julian dan Ziwei, lalu menggunakan teknik rahasia untuk memberitahu para tetua. Di dalam ruangan, Julian duduk di kursi dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak terbiasa dengan sikapmu yang seperti ini. Aku masih menyukaimu sebelumnya, terutama saat kau baru saja keluar dari formasi ngarai, dan panggilanmu, saudara, membuat tulang-tulangku menjadi lunak. Dasar bocah nakal, apa kau cari kematian? Wajah cantik Ziwei dipenuhi amarah, dan dia memarahi, ingat identitasmu, kamu adalah muridku. Tolong hormati guru. Bab 2294. Kecurigaan para tetua paviliun iblis surgawi. Meskipun Julian tidak mengakuinya, Ziwei tetap memperlakukannya sebagai muridnya. Julian mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak setuju menjadi muridmu. Sebaliknya, aku ingin menjadikanmu muridku. Dasar bocah nakal. Ziwei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sebagai salah satu orang paling berkuasa di sekte langit atas, dia memiliki banyak sekali makhluk di alam langit atas yang ingin menjadi muridnya. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk menerima murid, tetapi ditolak. Baiklah, istirahatlah. Kita harus melalui pertempuran besar begitu kita memasuki alam semesta tempat cabang paviliun iblis surgawi berada. Mari kita hemat energi kita terlebih dahulu. Ziwei tidak banyak bicara, duduk bersila dan mulai bermeditasi. Julian duduk di tempatnya, menatap iblis angin, inkarnasi Ziwei, dengan penuh minat. Mereka tinggal di rumah besar ini selama sekitar 10 tahun. 10 tahun kemudian, seorang tetua dari paviliun iblis muncul. Penatua ini adalah orang yang mengejar Julian dan Ziwei sebelumnya. Namanya Jupiter. Dia sangat kuat dan berada di akhir Tianji Dao. Manor, aula depan. Lima berlutut di tanah. Penatua Jupiter, si kembar angin hitam menemuiku dan berkata mereka ingin bergabung dengan paviliun iblis surgawi kita. Aku tidak dapat mengambil keputusan, jadi aku secara khusus memberitahumu. Meskipun Lima adalah kepala aula, dia sama sekali tidak memiliki emosi saat menghadapi para tetua dan hanya bisa berlutut di tanah dengan patuh. Si kembar angin hitam. Jupiter mengusap dagunya. Dia juga bertemu dengan si kembar angin hitam,
yang merupakan iblis terkenal di alam atas dan telah membunuh banyak orang. Si kembar angin hitam tidak pernah berhubungan dengan pavilion iblis surgawiku. Mengapa mereka bergabung dengan pavilion iblis surgawiku sekarang? Jupiter tampak bingung. Segera dia memerintahkan, biarkan mereka datang menemuiku. Ya. 5 tidak berani ceroboh, dan segera bangkit dan pergi ke halaman belakang untuk memanggil Julian dan Ziwei yang berpura-pura menjadi si kembar angin hitam. Tak lama kemudian, Julian dan Ziwei yang berpura-pura menjadi si kembar angin hitam muncul di aula depan. Ketika Julian dan Ziwei melihat bahwa itu adalah Jupiter, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Akan tetapi, tidak seorang pun dari mereka berbicara. Mereka berjalan langsung ke kursi di samping dan duduk di bawah tatapan Jupiter. Jupiter pun menatap mereka, dengan senyum di wajah tuanya, dan berkata, aku sudah lama mendengar tentang si kembar angin hitam yang terkenal itu. Julian berdiri, mengepalkan tinjunya, dan dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya yang kasar, dia berkata, Penatua, Anda bercanda. Istri saya dan saya telah diburu oleh sekte langit atas selama beberapa waktu. Kami putus asa, itulah sebabnya kami ingin bergabung dengan Pavilion Tianmo dan mencari perlindungan dari Master Pavilion. Saya harap Anda dapat memperkenalkan kami. Ziwei juga berdiri, mengatupkan kedua tangannya dan berkata, kami mendengar bahwa selama Pavilion Iblis Surgawi kuat, akan ada saatnya Pavilion Iblis Surgawi akan bangkit dan menjadi terkenal. Dengan kekuatan kita berdua, seharusnya tidak sulit untuk bergabung dengan Pavilion Iblis Surgawi dan menjadi seorang tetua, bukan? Jupiter mengelus jenggotnya yang mulai memutih dan berkata, Pavilion Iblis Surgawiku memang memiliki peraturan seperti itu, tetapi apakah seseorang dapat menjadi sesepuh atau tidak, itu bukan urusanku. Ini memerlukan persetujuan dari wakil ketua aula. Jupiter melirik Ziwei dan Julian. Ziwei tidak menyembunyikan auranya sendiri. Dia dapat merasakan bahwa tingkat kultivasi Ziwei berada di akhir Tianji Dao, tetapi Jupiter tidak dapat merasakan tingkat kultivasi Julian. Ziwei mengerutkan kening dan berkata, mengapa, dengan kekuatan kita tidak memenuhi syarat untuk menemui kepala istana? Haha. Jupiter tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak mudah untuk bertemu dengan kepala istana. Untuk bertemu dengan kepala istana, Anda tidak hanya membutuhkan kekuatan besar, tetapi juga kontribusi luar biasa bagi sekte. Julian segera berkata dengan percaya diri, aku yakin, dengan kekuatan istriku dan aku, setelah memasuki Pavilion Iblis Surgawi, kita pasti akan membuat nama untuk diri kita sendiri, benar kan, Iblis Angin? Julian sengaja bergerak mendekati Ziwei, melingkarkan lengannya di pinggangnya, dan tanpa sengaja meletakkan tangannya di pinggangnya. Ziwei merasa gatal karena kebencian di hatinya. Namun, saat ini, dia tersenyum dan berkata, Iblis Hitam benar, tolong perkenalkan kami kepada para tetua. Kami akan mendapatkan pijakan di Istana Iblis Surgawi dan tidak akan melupakan para tetua. Tentu. Jupiter juga tersenyum cerah dan berkata, namun, jika Anda mengatakan mereka adalah si kembar angin hitam, maka mereka adalah si kembar angin hitam. Bisakah saya memverifikasi kultivasi Anda terlebih dahulu? Oke. Ziwei sama sekali tidak ragu dan berkata, karena tetua meragukan identitas kita, silakan masuk ke kekosongan tak berujung dan bertarung untuk mencari tahu. Saat dia bicara, tubuhnya berkelebat dan dia segera berlari menuju kehampaan tak berujung. Julian mengikutinya dari dekat. Jupiter tidak ragu-ragu. Mereka segera meninggalkan alam semesta ini dan muncul di kehampaan yang tak berujung. Di tengah kehampaan yang tak berujung, Ziwei, yang mengenakan gaun hitam, membuat gerakan mengundang dengan satu tangan, dan berkata dengan acuh tak acuh, tetua, tolong bantu. Jupiter melirik Julian di belakangnya, menunjuknya dan berkata, biarkan iblis hitam datang dan bertarung denganku. Aku pernah mendengar tentang ketenaran si kembar angin hitam. Telapak tangan penghancur tulang milik iblis hitam adalah satu-satunya di dunia. Aku cukup beruntung bisa belajar darinya hari ini. Mendengar ini, Ziwei sedikit mengernyit. Dia secara garis besar mengetahui kekuatan Julian. Sekalipun tubuh fisiknya sebanding dengan seorang Tianji Dao, jika bertarung melawan Master Tianji Dao yang kuat di tahap akhir, dia akan langsung terungkap. Sebab, di antara kedua iblis hitam dan iblis angin, iblis hitam lebih kuat dari iblis angin, dan lebih kuat dari Jupiter di depannya. Jika mereka bertarung, dia akan ketahuan. Lebih tua. Ziwei langsung berkata, iblis hitam tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Akan buruk jika dia melukai tetua itu. Bagaimana kalau membiarkanku belajar dari keterampilan unik tetua itu? Julian tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Ziwei mengaturnya. Jupiter menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku hanya ingin melawan Black Devil. Kenapa, kamu takut? Julian berdiri saat ini, dan aura iblis tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Energi iblis ini sangat kuat, telah mencapai tingkat surgawi ekstrim, dan bahkan terus meningkat. Meski sangat kuat, masih ada sedikit celah dibandingkan dengan Black Evil yang asli. Dia memberi isyarat untuk mengundang dan berkata, Penatua, maukah Anda membantu? Julian tampak sangat tenang dan acuh tak acuh. Jupiter dapat merasakan aura Ziwei, yang merupakan tahap akhir Tianji Dao, tetapi Julian tidak mengeluarkan aura apapun, jadi dia tidak dapat merasakannya. Pada saat ini, dia merasakan aura Julian, yang juga merupakan aura Tianji Dao, dan terus meningkat.
Dia langsung tersenyum dan berkata, aku yakin kalian adalah si kembar angin hitam. Pertarungan ini sudah berakhir. Mendengar ini, Julian segera menghilangkan auranya sendiri. Auranya awalnya tidak begitu kuat. Pada saat ini, dia tidak ingin merusak segalanya, jadi dia diam-diam mengaktifkan teknik rahasia yang tercatat dalam sutra darah, membakar darah barunya dan langsung mendapatkan aura yang kuat. Sutra darah diciptakan oleh leluhur darah. Ia sangat misterius dan merupakan salah satu kekuatan magis yang paling menakutkan di alam kekacauan. Dia menggunakan meridian darahnya untuk membakar darahnya, dan bahkan orang kuat seperti Jupiter yang berada di tingkat Tianji Dao tidak dapat melihatnya. Namun, banyak kekuatan garis keturunannya telah terkuras, dan dia tidak tahu berapa banyak obat spiritual yang dia perlukan untuk mengisinya kembali. Kalian berdua, silakan kembali ke alam semesta terlebih dahulu dan tunggu aku menghubungi wakil kepala aula dan melapor kepada wakil kepala aula terlebih dahulu. Jupiter berbicara. Julian mengangguk sedikit. Mereka kembali ke alam semesta lagi. Jupiter hanya mengatakan pada 5 untuk menerima mereka dengan serius lalu pergi. Di halaman belakang, di dalam kamar. Ziwei tampak bingung dan bertanya, bagaimana bisa ada aura sekuat itu dalam sekejap? Sekalipun tubuh fisik Julian kuat, ia tidak dapat memancarkan aura Tao. Demi kamu, aku telah berkorban banyak. Aku membakar darahku dan memperoleh aura yang sebanding dengan Dao Surgawi dalam waktu yang singkat. Itu tidak mungkin. Kenapa aku tidak bisa merasakan darahmu yang membara? Ziwei berkata dengan ekspresi tidak percaya. Ataukah selama ini kau menyembunyikannya? Katakan yang sebenarnya. Mengapa kau mendekatiku? Julian memutar matanya. Kau terlalu banyak berpikir. Apa maksudmu dengan aku mendekatimu? Kaulah yang memintaku menjadi pengawalmu. Bagaimanapun, aku tidak peduli. Setelah masalah ini selesai, kau harus memberiku keuntungan. Kalau tidak aku akan memberitahu orang-orang kuat dari Paviliun Iblis Surgawi bahwa kau adalah Ziwei dari Sekte Langit Atas. Bab 2295, berhasil menyusup. Julian mulai meminta keuntungan secara terbuka. Sepertinya aku akan mengungkap rahasiamu jika kau tidak memberiku keuntungan apapun. Kamu pergi. Namun, Ziwei tampak acuh tak acuh. Dia yakin Julian tidak akan mengungkapnya. Jika Julian benar-benar orang seperti itu, dia tidak akan datang ke sini bersamanya, dan dia tidak akan pergi bersamanya untuk menerobos ke Paviliun Iblis. Itulah yang kamu katakan. Julian berdiri dan hendak berjalan keluar pintu. Ziwei memperhatikannya berjalan menuju pintu. Tepat saat dia hendak membukanya, dia melintas dan muncul di pintu dalam sekejap, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Baiklah, kamu menang. Minta saja apa yang kamu mau. Julian tampak telah berhasil dalam rencananya dan berkata sambil tersenyum, aku belum memikirkannya. Aku akan memberitahumu ketika aku sudah memikirkannya. Ziwei menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku bahkan memberimu token. Dengan token itu, kau bisa berjalan menyamping di 9 alam tak berujung, setidaknya di alam langit atas. Saat aku memasuki alam kekacauan, kau bisa berjalan menyamping di 9 alam tak berujung. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana caranya merasa puas. Julian memutar matanya dan berkata, kau berjalan menyamping. Jika kau berjalan menyamping, kau tidak akan bersusah payah untuk masuk ke alam semesta tempat Paviliun Iblis Surgawi berada. Ziwei terlalu malas untuk memberitahu Julian. Dia berbalik dan pergi ke tempat tidur di kamar, duduk bersila di tempat tidur, dan mulai bermeditasi dengan serius. Julian juga duduk di kursi, menatap Ziwei yang sedang bermeditasi. Tetua Jupiter pergi memberitahu wakil kepala aula, dan wakil kepala aula datang dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setahun, dia muncul di planet ini dan di istana ini. Ruang depan rumah bangsawan. Duduk di kursi pertama adalah seorang pria mengenakan jubah hitam dan topeng putih di wajahnya. Topeng itu dibuat dengan teknik khusus, sehingga penampilannya tidak dapat terlihat dengan jelas. Julian dan Ziwei keduanya menatap pria bertopeng itu. Ziwei menatapnya dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu wakil ketua Paviliun Iblis Surgawi, leluhur kura-kura yang dikenal sebagai kura-kura tua abadi? Ziwei pernah mendengar sedikit tentang wakil kepala aula Paviliun Iblis Surgawi, tetapi dia belum pernah melihatnya. Hehehe. Leluhur penyu terkekeh. Dia menatap si kembar angin hitam dan berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa si kembar angin hitam yang terkenal akan bergabung dengan Paviliun Iblis Surgawiku untuk mencari perlindungan. Julian berkata tanpa daya, tidak ada cara lain. Sekte Langit Atas telah memburu kita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kita bisa saja pergi ke daerah lain, tetapi kita sudah membalas dendam pada Sekte Langit Atas. Bagaimana mungkin kita rela pergi seperti ini? Itulah sebabnya kita ingin bergabung dengan Paviliun Tianmo dan bersaing dengan Sekte Langit Atas. Ya. Leluhur penyu berkata, mulai sekarang, kalian, si kembar angin hitam, adalah tetua Paviliun Iblis Surgawiku. Mendengar ini, Ziwei segera berkata, terima kasih, wakil kepala istana. Julian juga bertanya, wakil kepala istana, berapa banyak anggota yang dapat kita mobilisasi? Saya berencana untuk memobilisasi pasukan dalam waktu dekat untuk menghancurkan cabang Sekte Langit Atas. Ini, leluhur penyu mengetuk meja dengan jari-jarinya, berpikir sejenak, dan berkata, menurut aturan pavilion ini,
para tetua memang memenuhi syarat untuk memobilisasi pasukan, tetapi Anda baru saja bergabung dengan Paviliun Setan Surgawi. Meskipun Anda adalah tetua, Anda tidak memiliki prestise. Anda harus memberikan kontribusi terlebih dahulu, sehingga Anda dapat meyakinkan orang lain. Ziwei berkata dengan acuh tak acuh, dengan kekuatan kita, mudah untuk meraih prestasi. Namun, kita bahkan tidak punya tempat tinggal sekarang. Bisakah kau memberi kami beberapa hak istimewa? Misalnya, kami memiliki hak untuk memasuki semua cabang Paviliun Iblis Surgawi di domain langit atas, dan kami juga memiliki hak untuk pergi ke markas. Ini wajar. Leluhur penyu tertawa keras, lalu melambaikan tangannya dan dua rune muncul. Kedua rune itu muncul di depan Julian dan Ziwei. Turtle Ancestor melanjutkan, rune ini adalah simbol identitasmu. Rune ini berisi informasi tentang kantor pusat dan cabang Paviliun Iblis Surgawi. Dengan rune ini, kamu dapat dengan bebas memasuki alam semesta yang dikendalikan oleh Paviliun Iblis Surgawi. Julian menerimanya dengan tenang, lalu mengatupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih atas penghargaanmu, Wakil Kepala Istana. Mulai sekarang, istriku dan aku akan mengikutimu sampai mati. Julian segera menyatakan kesetiaannya. Setelah Ziwei menyimpan rune itu, dia tersenyum tipis dan berkata, aku percaya bahwa cepat atau lambat, akan ada tempat untukku dan suamiku di Paviliun Iblis Surgawi. Wakil Kepala Aula berdiri dan berkata, setelah bergabung dengan Paviliun Iblis Surgawi, tidak ada aturan atau batasan. Satu-satunya hal adalah ketika rune mengirimkan pesan berkumpul, Anda harus bergegas ke titik kumpul secepat mungkin dan mematuhi perintah. Wakil Kepala Aula, kura-kura tua, meninggalkan beberapa patah kata sebelum menghilang dari aula. Julian dan Ziwei saling memandang. Selamat. Jupiter maju ke depan, dengan senyum di wajah tuanya, dan berkata, kamu adalah orang pertama yang menjadi penatua segera setelah kamu bergabung dengan Paviliun Iblis. Mulai sekarang, kita akan menjadi teman di Paviliun Iblis. Kita akan saling menjaga di masa depan. Tentu saja, Julian tersenyum. Ziwei berkata, kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Kami akan pergi dulu dan pergi ke alam semesta cabang terdekat untuk mencari gunung suci untuk tinggal sementara. Ziwei mengucapkan selamat tinggal pada Jupiter. Setelah itu, dia meninggalkan tempat itu bersama Julian. Setelah pergi, dia dan Julian mengeluarkan rune yang diberikan oleh Wakil Kepala Aula, Turtle Ancestor. Ini adalah sebuah rune dan juga sebuah token. Banyak informasi mengenai Paviliun Iblis yang tercatat dalam rune. Mereka juga tahu cara memasuki cabang alam semesta terdekat ini. Keduanya segera pergi dan datang lagi ke alam semesta yang tersembunyi. Setelah mereka muncul di kehampaan tak berujung, mereka mengeluarkan token rune. Energi aneh muncul dari token rune, dan sebuah pintu ilusi muncul di kehampaan tak berujung. Keduanya tanpa ragu-ragu dan segera memasuki gerbang. Setelah memasuki gerbang, Anda akan muncul di alam semesta yang makmur dan kuat. Begitu mereka memasuki alam semesta ini, mereka merasakan banyak aura yang kuat. Di alam semesta ini, setidaknya ada 30 Dao Tianji yang dapat dirasakan, dan ada juga beberapa yang auranya tersembunyi dan tidak dapat dirasakan. Selamat datang, tetua. Begitu keduanya muncul di alam semesta ini, beberapa prajurit berjubah hitam muncul. Mereka berlutut dengan satu kaki di tanah, penuh hormat dalam ekspresi mereka. Ziwei berkata dengan tenang, kita baru saja bergabung dengan Paviliun Iblis Surgawi, dan sekarang kita perlu mencari tempat yang tenang untuk berkultivasi. Wakil Kepala Aula sudah memberikan instruksi. Silakan datang ke sini. Seorang komandan pengawal, makhluk setingkat Master Aula berdiri, memberi isyarat mengundang, lalu membawa Julian dan Ziwei ke Gunung Suci yang lebih makmur. Julian dan Ziwei menetap sementara. Setelah menetap, Ziwei mulai membentuk formasi di sekitar Gunung Suci. Gunung Suci, puncak gunung. Ada sedikit kesungguhan dalam ekspresi Ziwei saat dia berpura-pura menjadi iblis angin. Dao surgawi alam semesta ini sangat kuat. Alam semesta seperti itu tidak mungkin lahir di daerah ini. Alam semesta ini seharusnya dipindahkan oleh Paviliun Iblis Surgawi dari daerah pusat wilayah langit atas. Alam semesta ini penuh dengan orang-orang kuat. Kita harus menerobos kali ini dan merebut rune yang membuka surga gua bulan air dari tangan Master Istana Iyun. Agak sulit. Kenapa? Kamu tidak percaya diri lagi? Julian meliriknya dan berkata, karena kamu tidak percaya diri, ayo kita pergi lebih awal, agar tidak tinggal lama dan mati. Bersambung.